Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Everensia Ngasu. Selamat datang di channel saya. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Selamat menyaksikan. Seperti yang ada di topik, yaitu shock hipovolemik untuk perawat. Kita mulai dengan topik bahasan, yaitu definisi, etiologi dan faktor penyebab, patofisiologi, pengkajian, tanda dan gejala fisik, pemeriksaan laboratorium, komplikasi, manajemen medik dan manajemen keperawatan. Definisi shock hipovolemik adalah pengurangan drastis volume darah atau cairan tubuh yang bersirkulasi sehingga kebutuhan metabolisme tubuh tidak dapat dipenuhi. Ini menurut Black dan Hawek. Shock sendiri seperti pada gambar, shock hipovolemik merupakan salah satu klasifikasi dari shock yang berhubungan dengan masalah volume. Dalam hal ini adalah kehilangan cairan, loss. Cairan yang hilang adalah plasma, cairan tubuh, dan darah. Sehingga subkategori dari shock hipovolemik ada 4, yaitu traumatik hipovolemik berhubungan dengan plasma, hipovolemik berhubungan dengan cairan tubuh, traumatik hemoragik, dan hemoragik yang berhubungan dengan darah. Penyebab penurunan volume darah yang bersirkulasi adalah hemoragik, luka bakar, dan dehidrasi. Menurut Lewis, ada 2 penyebab, yaitu penyebab absolut dan penyebab relatif. Penyebab absolut dikatakan juga sebagai absolut hipovolemik, yaitu merupakan kehilangan darah dari tubuh. Ini dapat berupa kehilangan darah karena trauma, karena operasi, karena perdarahan saluran pencernaan, kehilangan plasma karena luka bakar, kehilangan cairan lainnya, misalnya muntah, diare, diabetes insipidus, atau diabetes ketoasidosis. Sementara penyebab relatif adalah disebut juga sebagai relatif hipovolemik, yaitu perpindahan cairan dari intravaskular ke ekstravaskular berupa penumpukan cairan di dalam tubuh pasien sendiri, yaitu berupa asites, peritonitis, bowel obstruction, atau juga perdarahan internal, misalnya perdarahan fraktur tulang panjang, ruptur limpa, hematotoraks, pankreatitis berat, atau femoral arterial puncture. Kelas-kelas hemoragik. Untuk kita menilai apakah perdarahannya ini masuk perdarahan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Makin tinggi kelasnya makin berat kategori perdarahannya. Dan ada kriteria pengkajiannya, itu kehilangan darah. Kehilangan darah dalam persen, dalam mililiter, kecepatan nadi, kecepatan pernapasannya, tekanan darah, sistem saraf pusat atau status mental, dan keluaran urinnya. Kita mulai dengan kelas 1, yaitu kehilangan darah sebanyak kurang dari 15% dan kehilangan darah kurang dari 750 ml. Kecepatan nadinya kurang dari 100, laju RR-nya normal 14-20, tekanan darahnya normal atau meningkat, sedikit cemas, dan keluaran urinnya lebih dari 30 ml per jam.
Pada kelas 2 terjadi peningkatan, kehilangan darah meningkat menjadi 15-30% dan 750 sampai 1500 ml. Kecepatan nadi lebih dari 100, kecepatan pernapasan 20 sampai 30, tekanan darahnya menurun, pasiennya cemas ringan dan pengeluaran urinnya 20 sampai 30 ml per jam. Pada kelas 3 kehilangan cairan meningkat lagi menjadi 30 sampai 40%, kehilangan darah 1500 sampai 2000 ml, kecepatan nadinya lebih dari 120, pernapasan 30 sampai 40, tekanan darah menurun, pasiennya cemas, bingung, keluaran urinnya 5 sampai 15. Pada kelas 4 kehilangan cairan lebih dari 40% dan volumenya lebih dari 200 ml, nadi lebih dari 140 per menit dan pernapasan lebih dari 35, kemudian tekanan darah menurun, pasiennya bingung, letargi. Ini adalah gambaran dari jumlah berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Patofisiologi. Ini adalah perjalanan bagaimana prosesnya sampai terjadi shock. Dengan adanya kehilangan cairan, perdarahan, trauma, luka bakar, dehidrasi, diare, tentunya ada cairan yang keluar dari tubuh sehingga volume darah yang beredar atau bersirkulasi menurun. Akibatnya volume yang akan kembali ke tubuh, ke jantung itu berkurang sehingga venous return-nya menurun. Jika venous return menurun, maka preload juga menurun. Preload adalah jumlah darah yang ada di jantung pada saat jantung belum berkontraksi. Akibatnya stroke volume juga menurun. Stroke volume adalah preload dikurang dengan afterload. Afterload adalah jumlah darah yang tersisa di jantung saat jantung telah berkontraksi. Dalam hari ini, karena preload turun dikurangi afterload, maka stroke volumenya akan turun. Stroke volume turun menyebabkan cardiac outputnya turun. Cardiac output adalah berhubungan langsung dengan HR dan stroke volume. Nah, di sini cardiac output turun, stroke volume turun, tubuh mengadakan kompensasi sehingga HR-nya meningkat. Di sini stroke cardiac output juga berpengaruh pada MAP, tekanan darah. MAP akan turun karena cardiac output turun, dan MAP sama dengan cardiac output kali systemic vascular resistance. Systemic vascular resistance ini berhubungan dengan darah vena. Tubuh mengadakan vasokonstriksi sehingga CVR meningkat. Kalau CVR meningkat, preload akhirnya meningkat. Ya, preload meningkat, stroke volume meningkat, cardiac output meningkat, akhirnya volume darah juga meningkat. Pasien akan kembali ke posisi semula. Ya, tetapi jika pada MAP cardiac output kali stroke volume ini tidak meningkat, maka akan terjadi masalah pada jantung pasien. Jantung pasien akan mengalami yang namanya myocard vertigo. Ya. Kemudian pada cardiac output menurun, maka pada jaringan akan terjadi hipoperfusi jaringan. Nah, di sini tubuh akan melakukan metabolisme kompensasi. Dalam hal ini terjadi metabolisme anaerob, kemudian akan menghasilkan peningkatan asam laktat. Pasien akan
akralnya dingin, lembab. Perkembangan selanjutnya, karena kebutuhan jaringan akan oksigen tidak ada, akan terjadi sel anoksia, sel menjadi edem, akhirnya terjadi shock dan ada penurunan kesadaran. Selain terjadi metabolisme anaerob, pada saat cardiac output turun juga akan merangsang aktivasi saraf simpatis neurohormonal. Bisa terjadi respon dan bisa tidak terjadi respon. Jika terjadi respon, maka volume darah yang tersisa dalam pembuluh darah itu akan beralih ke organ vital, yaitu jantung, paru, dan otak. Sehingga pada ginjal, hati, usus terjadi hipoperfusi. Pada ginjal bisa terjadi masalah gangguan ginjal, ya, bisa terjadi kerusakan ginjal. Bila keadaan ini terus berlanjut, akan terjadi progresif asidosis yang selanjutnya sel inflamasi, permeabilitas kapiler meningkat, akan terjadi pergerakan cairan dari intravaskuler ke ekstravaskuler. Shock akan tetap berlanjut. Ini adalah patofisiologi dari shock. Kita akan berlanjut pada indeks shock. Kita dapat mengetahui apakah shock yang dialami pasien itu berada pada shock ringan, shock sedang, atau shock berat dengan melakukan pengukuran, yaitu shock index dengan hitungannya HR dibagi systolic blood pressure atau SBP. Ya, bila kita dapatkan hasil shock index kurang dari 0,6 berarti tidak ada shock. Bila hasilnya lebih atau sama dengan 0,6 sampai kurang dari 1 berarti ada shock ringan. Lebih atau sama dengan 1 sampai dengan kurang dari 1,64 berarti shock sedang. Lebih sama dengan 1,4 berarti shock berat. Selanjutnya, dengan jumlah darah yang keluar, kita bisa melihat perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada pasien. Perkiraan jumlah kehilangan cairan, jika kurang dari 500 tidak terjadi perubahan pada TTV dan hal lainnya. Jika pengurangannya 500 sampai 1000 ml, maka akan terjadi takikardi, di mana HR akan meningkat kurang dari 20%, systolic blood pressure menurun lebih dari 10%, ada penurunan urin output, nadi lemah, kulit dan ekstremitas dingin, hemodinamik cardiac output normal, tapi CFR-nya meningkat, terjadi juga asidosis sedang. Jika perdarahannya 1000 sampai 2000 cc, maka HR akan meningkat 20 sampai 30%, systolic blood pressure menurun lebih dari 10 sampai 20%, RR meningkat lebih dari 10%. Saturasi oksigen tidak ada perubahan, tetapi saturasi oksigen vena atau CFO2 akan kurang dari 60%. Kemudian penurunan urin output kurang dari 30 ml per jam, ada perubahan kesadaran, gelisah, agitasi, konfusi. Kemudian kulit dan ekstremitas berkeringat dingin, terjadi hemodinamik, penurunan cardiac output, dan peningkatan stroke volume, systemic vascular resistance, dan terjadi progresif asidosis.
Kemudian jika perdarahannya antara 2000 sampai 3000 ml, terjadi perubahan pada saturasi oksigennya menurun, kemudian saturasi oksigen vena kurang dari 55 sampai 60%, terjadi oliguri sampai ke anuri, mental support, kemudian vasokonstriksi perifer, ekstremitas dingin, nadi perifer jelek, pucat, kemudian terjadi asidosi berat. Nadi hipotensi, RR, dan hemodinamik tidak ada perubahan, sama seperti pada pengeluaran cairan antara 1000 sampai 2000 ml. Tanda dan gejala fisik, ya. Selain hal di atas, ada perubahan range dari perubahan status itu dari letargi sampai tidak sadar. Kemudian pernapasannya cepat, dangkal, yang terus akan berkembang sejalan dengan kondisi pasien yang makin memburuk, bertambah sesak dan pernapasannya dangkal. Akral dingin, lembab, nadi lemah, turgor kulit buruk, suhu menurun, konjungtiva pucat, dryness, bibir, mulut, lidah kering, takikardia karena aktivitas sistem saraf simpatis, kapilari refill memanjang, produksi urin menurun, urin berwarna gelap dan pekat. Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan yaitu serum laktat, analisa gas darah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk kita tahu bahwa sudah terjadi metabolisme anaerob atau belum pada pasien. Jadi juga untuk memastikan bahwa jaringan pasien sudah terjadi hipoperfusi dan sel sudah mengalami permasalahan. Kemudian hematologi, terutama hemoglobin, kita akan tahu berapa kadar hemoglobin darah pasien. Komplikasi yang akan muncul itu berhubungan dengan jangka waktu dan tingkat keparahan. Bisa terjadi kerusakan ginjal, cerebral anoksia, dan pada luka bakar dapat menyebabkan depresi dari miokard. Manajemen medik yang perlu dilakukan berfokus pada mengembalikan perdarahan dan menghentikan perdarahan dan mengembalikan volume darah atau cairan yang hilang dengan komposisi pemberian cairan yang harus diberikan kepada pasien, yaitu cairan kristaloid atau cairan isotonik, ini berupa ringer laktat atau normal salin 0,9%, bisa juga produk darah whole blood, kemudian larutan koloid, albumin, plasma expander. Pada pengkajian keperawatan, fokus pengkajian keperawatan yaitu mengembalikan volume sirkulasi melalui pemberian cairan, yaitu untuk mendapatkan dan menjaga akses intravena, mendapatkan akses pada vena yang besar agar pemberian cairan berjalan dengan lancar. Tinggikan ekstremitas bawah, ya, agar cairan tidak menumpuk pada kaki. Kemudian lakukan observasi TTV, HR, jumlah dan kedalaman pernapasan, saturasi oksigen, jumlah urin, dan hasil laboratorium. Kemudian lakukanlah dokumentasi semua hasil pemeriksaan tersebut. Kesimpulan, shock hipovolemik adalah shock yang disebabkan karena berkurangnya volume sirkulasi. Penanganan yang paling tepat agar segera menghentikan perdarahan atau mengganti pengeluaran cairan yang hilang. Perawat bertanggung jawab dalam memberikan darah dan cairan, mengobservasi pasien, dan mendokumentasikan semua yang dilakukan pada pasien. Sekian video ini. Terima kasih sudah menyaksikan.
Semoga sharing ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.